Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDIR Syadai. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bergerak, berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-27. Itu ada 21 ayat. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan baca saja ayat 1 dan ayat 2 dulu. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi. Tetapi 3 hasta tingginya haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada tempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Kalau kita membaca ini tentang pembuatan mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu berisi, itu dari ayat 1 sampai 10, yaitu mengenai pembuatan mezbah korban bakaran dan pelataran kemah suci, dan harus itu terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan tembaga dan dilengkapi dengan tanduk, kuali serta perkakas lainnya dari tembaga. Peralatan rumah tangga, peralatan kemah suci juga harus dibuat dengan ukuran tertentu, yaitu 100 kali 100 hasta kali 50 hasta kali 5 dengan tirai tiang dan alas tiang dari perenggu. Kalau kita melihat di dalam pasal ini, kita tahu kesucian Allah itu terlalu sempurna untuk dapat didekati manusia. Manusia tidak layak sama sekali menghampiri Allah. Sebenarnya manusia tidak layak untuk menghampiri Allah. Manusia sama sekali tidak punya cara agar layak menghampiri hadiratnya. Allah sendirilah yang membuat dirinya agar manusia dapat menghampirinya. Jadi oleh karena Yesus Kristus yang membuat kita, supaya kita orang-orang yang berdosa itu mampu menghampirinya. Musa harus membuat mezbah atau altar berbentuk 4 persegi, bertanduk seluruhnya, perkakasnya yaitu kuali, sodok, bokor, penyiraman garpu, dan perbaraan, semua terbuat dari tembaga. Di atas mezbah inilah semua korban dipersembahkan kepada Allah. Itu kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita melihat di pelataran inilah orang Israel itu menyerahkan semua korban-korban dengan perantaraan para imam. Hanya imam yang dapat memasuki ruang Maha Kudus atau ruang kudus sekali 1 tahun. Manusia biasa, bangsa Israel, tidak diizinkan untuk memasuki ruang Maha Kudus. Hanya imam yang sudah dipilih oleh Allah, dia boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban daripada bangsa Israel. Imam dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Para imam juga harus selalu menyalakan lampu
di dalam ruang kudus setiap sore, itu sore sampai pagi. Pelataran dan mezbah terletak di luar ruang Maha Kudus, namun bukan berarti fungsinya kecil. Walaupun itu terletak di ruang Maha Kudus, tapi fungsinya besar. Justru di pelataran inilah para imam memeriksa dosa umat Allah dan korban-korban yang dipersembahkan kepada Allah. Pelataran kemah suci juga harus berukuran 100 hasta panjang kali 50 hasta lebar kali 5 hasta tingginya. Tujuan dari pelataran ini adalah sebagai tempat umat Allah berkumpul untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Tapi bangsa Israel tidak diizinkan masuk. Itu lewat para imam yang dipilih oleh Allah, ditugaskan untuk membawa persembahan yang mereka bawa itu kepada Tuhan. Sejatinya manusia itu tidak memiliki fasilitas, tidak memiliki apa-apa dan kesempatan untuk menghampiri Allah. Sebetulnya kita ini orang yang berdosa, terlalu hina, tidak layak untuk menghampiri Allah. Tetapi semua itu karena anugerah Allah. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi perbuatan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia Allah, kita telah diselamatkan oleh iman, oleh kepercayaan kita telah diselamatkan. Bukan karena usaha kita. Manusia itu tidak bisa berusaha untuk memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Sejatinya manusia tidak memiliki fasilitas dan kesempatan untuk menghampiri Allah kecuali karena anugerahnya. Allah sendiri yang merancang kemah suci dan menyediakan semua perkakasnya. Ia juga yang menyediakan para imam sehingga memungkinkan umat Allah mendapat pengampunan dosa dari Allah. Jadi kalau Allah tidak menyediakan para imam yang mereka menjadi perantara untuk umat Israel yang berdosa, maka mereka juga tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa mereka. Kita harus bersyukur atas rancangan-rancangan Allah yang begitu indah. Kita juga wajib menghargai karya keselamatan yang telah dikerjakan Allah. Kita bisa membalas itu semua dengan berbakti kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam kasih yang penuh. Kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan, rancangan Allah keselamatan yang Allah sudah berikan. Kita tidak akan bisa membalasnya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita harus mempersembahkan hidup kita di hadapan hadirat Allah.
Dengan apapun kita tidak bisa membalas kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biarlah lewat firman Tuhan ini kita belajar, kita bersyukur kalau kita orang yang berdosa diberi kesempatan untuk menghampiri tahta kesucian Allah lewat imam-imam, lewat hamba-hamba Tuhan. Tapi bersyukur kita bisa menghampiri Allah. Kita mendapatkan pengampunan atas semua dosa-dosa kita. Sebab itu mari persembahkan hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mukjizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak di hadapan hadirat-Mu, tapi karena anugerah dan kemurahan-Mu, oh Tuhan, kami boleh menghampiri tahta kesucian-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajar kami menghargai karya pengorbanan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Apa yang Kau sudah berikan kepada kami, biarlah kami boleh menghargai itu semuanya dan melakukan dengan setia, dengan ibadah kepadamu, dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, roh, seluruh kehidupan kami menjadi satu persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Biarlah kami boleh menjadi persembahan-persembahan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, berkati beliau dimanapun berada. Engkau tahu beban pikulan yang ditanggung beliau begitu berat. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada buat Ibu Gembala kami. Engkau selalu memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang bertambah-tambah. Pakai Tuhan Ibu Gembala kami boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami, berkati balas dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulut keluarga GPDI El Shaddai, sebab keluarga GPDI El Shaddai berharap kepada hukum-hukum-Mu. Keluarga GPDI El Shaddai hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih, haleluya, amin.